Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT Limba dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Hai semuanya, kita kembali lagi di Delman Gaul bersama aku Debbie Sartian. Akika Emansipasi Dan saya Panca Makmur. Oke, ini betul orang yang lain. Oke, udah mau ngomong aja nih sebelum di ini ya. Harusnya introducing dulu baru ngomong ya. Iya, halo gitu. Mau diulang lagi? Boleh. Oke. Halo, aku Patricia Go. Oke, aku Luna Maya. Lu siapa? Ivan Gunawan Berasa juri-juri NTM ya, wah. Bener. Ini ya kita Panca Makmun ini Eke kenal Udin Lamreta Ya Allah. masa remaja ya, awal karir Eke. Mudah-mudahan kita nggak dibilang vintage ya. Vintage, old is gold loh. Iya. Old is gold ya. Iya. Oke. Kayak zaman oke. sekarang aja orang-orang kan pakai baju sekarang yang vintage, thrifting. Bah, benar Vintage juga. dicari orang sih. Oh iya, seperti Anda ya, dicari ternyata dengan vintage Anda sudah meraih kesuksesan. Wine aja semakin tua kan semakin Bener. mahal. Jadi kita nggak boleh takut kalau dibilang vintage Nggak ya. boleh. betul. Nah kita ngobrol nih, Ca. Kita Iya. ngobrol ya. Ya ceritain dong masa kecil Ye dulu, lahir besar di Jakarta. Jadi dulu gua tuh lahirnya jadi bokap gua tuh orang Palembang, ya, nyokap gua orang Bandung. Tapi gue lahirnya di Kalimantan Barat, makanya orang bisa? banyak nanya, kok bisa sih di situ gitu? Karena waktu itu kan bokap gue kan angkatan darat, terus ketemu nyokap gue di Bandung, dibawalah nyokap gue nih ke Kalimantan. Sama-sama anak tentara, say. Bener. Tadi Marini juga habis cerita, bapaknya Oh dia juga bapak tentara ya? Iya. Iya, jadinya akhirnya bokap gue tugas ke Kalimantan, dibuatlah si Eke ini di sana gitu. Jadi besar di sana juga. Ya sampai umur 7-8 tahun terus habis pindah ke Jakarta. Dia anak pertama. Ya anak pertama. Oh. Dari berapa bersaudara? Sebenarnya saudaranya sih banyak ya, tapi yang aslinya, maksudnya yang banyak itu kita bertiga. Jadi gua anak pertama dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Iya betul. Terus habis itu pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, terus udah mulai semuanya start dari Jakarta gitu. Oke. Tapi dari awal tuh emang udah jago-jago choreo atau Nah ini sama sekarang sekali. Sekarang Panca kan koreografer terkenal yang pegang show Alhamdulillah, fashion show ya kan. alhamdulillah. Zaman dulunya gimana deh? Emang Ye bercita-cita jadi Sebenarnya ya nggak ada sama sekali bercita-cita untuk jadi seorang sekarang kan udah masih seorang koreografer atau dulu startnya jadi penari atau jadi model, startnya terjun ke dunia entertain misalkan, atau sekarang udah masuk ke profesi yang lain lagi gitu. Sama sekali waktu itu nggak ada pemikiran ke sana, justru karena sampai di Jakarta terus udah gitu mulailah. Itu umurnya berapa, kayak 7-8 tahun ya, start dari SD lah ya gitu, masuk ke SMP, terus akhirnya pas di SMP tuh ada kayak perpisahan sekolah, terus mereka bikin kayak dance group gitu. dia bilang acara perpisahan sekolah, terus udah gitu tiba-tiba ada teman ngomong gini, udah kita bikin ini aja deh, dance group kan, zaman dulu kan suka hits tuh kayak zaman-zaman SMP dance group, hits gitu. terus tiba-tiba dia teman gue tuh nunjuk gini, lo pasti bisa deh Cak. Terus gue bilang, hah, gue nggak tahu bisa apa nggak, kita coba aja deh gitu. Ya udah akhirnya kita berenam nyoba, terus udah gitu apa yang musiknya ya, kan lagi hits waktu dulu tuh Guru Soekarno Putra lah. Oh, Suryadi. Iya gitu. Gemilang, Nah lagu itu menjadi lagu yang kita pakai untuk acara perpisahan sekolah itu. Nah yang bikin koreonya itu adalah kita juga termasuk gue gitu. Nah dari situ gue pikir
kok gue kayak bisa nari padahal gue nggak punya basic sama sekali. Jadi memang sama sekali gue nggak punya basic nari, tapi kenapa gue bisa kayak begitu? Terus gue juga nggak tahu gitu. Gue enjoy kali. Ternyata gue memang seneng movement nari gitu, kayak perform ditonton orang tuh kayaknya gue seneng gitu. Oke. Baru gue ketemu sama salah satu temen gue untuk punya link itu kayak continue gitu aja. Jadi punya link yang bisa langsung masuk ke Suara Mardika gitu. Terus udah gitu gue cerita sama dia, gue bilang gue kemarin gue bikin bikin itu tuh nari-nari sama teman-teman SMP gue di perpisahan gini. Lo mau jadi penari katanya gitu. Kayaknya gue seneng deh gitu. Ya udah, lo mau nggak? Tapi lo mesti audisi dulu di Suara Mardika gitu. Jadi dia itu pasti lo tahu dia Johnny Lewerisa yang gemuk zaman dulu. Nah, itu yang nemuin gue tuh dia gitu. Terus dia yang ngajak lo akhirnya? Dia ngajak gue langsung ketemu audisi, langsung ketemu sama Mas Guru. Di situ langsung kayak wah, tahu dong. Gue juga baru ngerasain ini namanya audisi kayak gini nih, kayak ujian, tahu nggak sih? Dikasih gerakan. Masuk di situ kita kayak ada di blok-blok gitu, ya masing-masing grup-grupin gitu. Grup gitu, misalkan 4 orang masuk gitu, ada gue waktu itu ada 2 lagi 3 lagi gue lupa siapa. Tapi ada coachnya kayak 4 orang gitu. Terus semua masing-masing dari kalian harus ngikutin si leadernya ini, geraknya kayak apa gitu. Susah nggak sih waktu itu? Gak taunya kok gue bisa, gue juga bingung. Lu SMA tuh? SMP. Oh, masih SMP. SMP. Terus akhirnya Mas gurunya of course duduknya Desti di depan dong, begini dong ngeliatinnya dengan muka yang garang itu ya, tapi manis gitu kan. Udah ngikutin gerakannya itu, terus ternyata bisa gitu. Lulus ye. Tapi itu waktu itu nggak kepikir kalau itu lulus gitu. Terus tiba-tiba berapa hari kemudian mereka langsung nelpon, Panca kamu masuk ke Suara Mardika, tapi kamu mulai start dari yang grup entertainnya dulu. Jadi bukan di yayasannya langsung kan. Kalau Mardika sebenarnya kan yayasan, tapi yang yayasan tersebut yang banyak melahirkan para penari-penari yang sampai jadi artis gitu kan. Tapi kita masukin di grup yang Suara Mardika yang apa sih namanya, yang komersialnya gitu loh. Langsung show. Langsung show itu nggak pernah ada beberapa minggu kemudian. Jadi nggak pernah ada kejadiannya anak baru bisa langsung show gitu. Nah itu waktu itu ya gue juga alhamdulillah gitu langsung. Di kiri gue ada si Rama Suprapto, ada sebelah kanan gue ada siapa, ada Nana Kret, ada gitu yang udah mereka tuh udah di dunia tari itu sama di dunia apa namanya ya model sebagian juga yang udah jauh lebih lama daripada gue gitu. Jadi terus lo terus tuh akhirnya iya, latihan lo jadi langsung waktu itu langsung latihan, langsung show. Latihannya berapa kali Cak? Waktu itu 5 kali ya. Jadi satu hari ini nanti kan scene-nya kan banyak tuh, ada ini ada itu, dan langsung dapatnya waktu itu sama Denny Malik. Yang ngajarin. Tahu dong dia. Waktu itu? Pressure. Jadi gue audisi aja gue pressure. Waktu lagi disuruh berdiri di depan, kan kita kan audisinya depan kaca gitu kan, itu pressure. Terus udah gitu ketemu sama teman-teman yang udah lebih senior, pressure. Terus of course waktu lagi di direct sama Denny Malik, of course pressure juga kan, karena itu pertama kali kan pengalaman gue kan. Jadi lo harus bisa tahu stepnya, lo harus tahu hitungannya, lo harus tahu gerakannya, lo harus tahu meresapi itu musik kayak gimana gitu. Lo harus bisa tahu juga berekspresi depan orangnya lagi orang nonton gitu. Itu tapi tanpa lo sadari itu pelajaran ya sebenarnya. Banget, dan gue itu alhamdulillah jadi show gue pertama itu gue tuh bisa gue lakuin itu semua. Tapi mungkin karena itu pertama kali mungkin tuh kayak nggak 100% perfect gitu guanya. Tapi gue ngerasa kayak oh ya lo ngasih direction tuh gue bisa. Lo nyuruh gue begini, gue bisa. Lo nyuruh gue gini, bisa. Jadi kayak menguji kemampuan diri sendiri. Itu kayak keluar sendiri kemampuan gue gitu. Nah, jadi semuanya serba otodidak, tapi kok gue bisa gitu, it's gifted kali ya. Iya, jadi gue juga bingung, gue bilang ini kayaknya memang seneng, emang mungkin kemauan gue kali ya gitu, karena memang sebelum gue di audisi di Suara Mardika tuh ada turning point gue yang membuat gue jadi kayak gue pengen masuk Suara Mardika nih. Jadi gue tuh ada acara kayak apa sih kalau habis lebaran tuh kalau mereka pada ngumpul-ngumpul
Open house. Halal bihalal. halal bihalal, terus mereka kayak ngundang Suara Mardika. Jadi memang kebetulan pas lagi ada performnya Suara Mardika, gue lihat gila ini ya, mereka kok amazing banget, bisa geraknya rapi ini segala gitu-gitu. Jadi kayak inspirasi buat gue pas gue di audisi gitu, gue udah tahu karena gue nonton nih kemarin gitu. Jadi kurang lebih seperti inilah. Jadi kayak memanifestasikan gitu kan. Bener. Ih kayaknya seru, kayaknya gue cocok deh di situ. Dan Jadi bener. masuklah. Jadi waktu lagi gue nonton itu, ini gue sampai merinding sih. Gue bilang suatu hari, gue bilang gue akan menjadi salah satu penari Suara Mardika dan gue harus menari di tengah-tengah depan situ gitu. Akhirnya tersampaikan. Tersampaikan akhirnya dengan proses ya semuanya ya. Dari yang narinya mungkin di pinggir, akhirnya ke samping jadi ke tengah. Kenapa waktu itu keuntungannya adalah karena gue kan tinggi kan pada era itu ya, tinggi, jadinya buat mereka juga kayak Denny Malik atau Mas Guru, mau naruh apa namanya terlalu di pinggir-pinggir juga kejangkungan gitu. Kejangkungan. Jadi akhirnya dia masuk deh yang main ya, penari utama. Ya dong. tapi itu proses sih. Berarti Nari Damai itu juga sempet dong. Sempet Nari Damai. Iya. Pokoknya aku start itu dari performnya Suara Mardika yang Cinta Indonesia, kemudian habis itu ada lagi Gemilang, ada lagi pagelaran yang lain. Berarti sempat ketemu tuh. Semuanya ikut. Berarti sempat ketemu Om Gusti nggak? Ketemu. Oke. Gusti, Riko Tampati, Jeffrey Waworuntu, Jeffrey Waworuntu. Iya kenapa musiknya nengok ke gue? Inilah adalah itu apa teman dari personal juga ya dulu obrolannya. Terus udah gitu ya itu semua pagelaran. Itu geng penari-penari itu. Iya itu waktu itu geng, tidak selain geng penari juga bangsanya kayak sama Denny Malik, Riko Tampati, Jeffrey Waworuntu, siapa lagi Elmo gitu-gitu kan waktu itu. Terus udah gitu at the same time jadi proses memang menjadi seorang penari tuh kan orang kan prosesnya diterima tuh kayaknya kan lama gitu ya. Kalau gue tuh enggak, audisi diterima langsung selesai. Terus dengan hari yang sama di tempat yang show itu, selesai show tiba-tiba ada talent bukan talent namanya apa sih? Ya talent sih. Talent scout gitu dari majalah Gadis tiba-tiba nyamperin gue. Kamu mau jadi model nggak? Gitu. Terus bilang, Mbak dari mana ya? Gitu. Oh saya talent scout nih dari majalah Gadis, dia bilang katanya gitu. Terus gue dengan tenang gue bilang mau, gitu. Biasa tampil ya, maunya kan tampil kan ya. Juju tampil ya. Juju tampil. Terus ternyata mereka bilang, yaudah, tapi kamu mesti datang dulu ya ke majalah Gadis, kita test shot dulu. Kamu cocok, iya, screen test gitu. Kamu cocok apa enggak? Terus besoknya datang ke sana di foto, terus mereka kasih kabar, oke, saya mau bikin foto buat kamu cover di majalah Gadis. Itu udah dari situ start. Jadi dengan tahun yang sama sih. Seterusnya habis itu udah deh kita sering ketemu di panggung yang sama ya. Jadi waktu lagi itu kan startnya tahun 84 ya. Penari 84, model juga 84, terus itu berlangsung selama 6 tahun. Jadi profesi gue sebagai penari, at the same time juga modeling gitu. Modeling tuh hampir rata-rata di semuanya. Jadi komersial juga ada, foto buat magazine juga ada, terus runway juga ada gitu. Bedanya dari nari terus ke modeling itu berarti harus belajar lagi dong. Apa I can do it naturally juga? I can do it naturally. Hah? Berarti kayak nggak disuruh, mamanya kayak nggak ada siapa sih namanya kayak gaya penata gaya gitu, kayak nggak ada. Lu mesti kayak gini deh, nggak ada. Apa emang ya udah emang penata gayanya sih ada. Misalkan ini begini ya. Mereka tuh kadang-kadang ngasih contoh. Misalkan ada majalah apa kayak gini. Terus gue lihat, oke, gitu gue lakuin dengan gaya gue aja. Nanti kan itu kan banyak movement ya. Terus kalau mereka setuju yang mana, nanti mereka kasih tahu hold yang ini ya gitu. Oke. Terus kalau runway, gue belajar melihat. Gue tuh orangnya dari awal kan kalau waktu jadi penari, gue tuh selalu melihat Denny Malik kalau nari gimana ya, si Rama Suprapto nari, ya teman-teman senior yang lain gue perhatiin, dia punya gaya kayak gitu, gue nggak boleh sama dia gitu. Harus cari keunikan sendiri. Terus gue juga waktu terjun ke dunia modeling pertama kali ke foto-foto, terus gue lihat juga foto lagi show bareng-bareng sama Elmo, bareng sama Rico, bareng-bareng sama Jeffrey dan lainnya tuh, gue perhatiin mereka jalannya kayak gitu ya gitu. Model tuh memang harus jalannya seperti kayak gitu. Ya udah gue langsung lakuin tapi gayanya gue gitu. Oke. Tapi yang utama sebenarnya pelajaran yang paling bisa dapat apa? Masalah disiplinnya.
Ya, jadi yang paling pertama kali gue dapat itu masalah disiplin, dedikasi, sama of course kalau skill kan kita bisa berjalan dengan waktu ya, dan learning by doing. Jadi disiplin itu karena memang orang tua gue tuh kan tentara ya. Itu udah disiplin orangnya. Nyokap gue juga orangnya disiplin. Jadi gue masuk ke Suara Mardika itu membuat gue jadi lebih disiplin lagi dan punya dedikasi yang benar-benar tinggi. Benar-benar harus cinta profesi itu benar-benar nggak boleh kayak setengah-setengah gitu. Ya, jadi profesionalisme lah ya. Iya, jadi gue ditempatnya di Suara Mardika siap until now gitu. Until now Ya, jadi itu kayak kebawa gitu semuanya. Apa yang gua lakuin ini yang jalanin movement gue apa segala macam itu karena pada waktu waktu di Suara Mardika tuh gue seperti kayak begitu di tempatnya. Gitu. Jadi semua tuh kayak disiplin. Jadi kalau waktu kita lagi kerja ya kita kerja, di luar dari kita kerja wah terserah deh lo gitu. Terus mulai kapan akhirnya menekuni profesi koreografer? Kan sampai sekarang kan dia masih koreografer. Masih. Jadi kalau zaman dulu itu kan dibilangnya kan koreografer. Sebenarnya kalau koreografer itu kan lebih mengarah ke kayak dunia tari ya. Biasanya lebih ke dunia tari. Yang berhubungan dengan movement tuh namanya kan koreografer ya. Nah waktu itu memang gue tuh startnya pertama kali adalah menjadi seorang koreografer di tari karena Denny Malik waktu itu mau menguji gue. Dia bilang katanya, ini gue punya show, gue punya 3 kayak part gitu, satu part Panca yang bikin, satu part Rama yang bikin, satu part si ini yang bikin. Coba Panca, dia tahu banget gaya gue kayak begini gitu, ini kayaknya gaya lo. Coba ini gue pakein lagu gini, lo bikin koreografi, lo mampu apa enggak? Jadi kan gue bikin jadi pusing kepala kan ya. Tapi dengan kayak begitu, dengan dipancing kayak gitu akhirnya bisa keluar guanya. Nah jadi semua yang gue rasain dulu yang orang mancing gue atau gue memancing diri gue sendiri itu bisa gue lakuin lagi sekarang ke teman-teman yang lain gitu. Jadi karena lo mengalami itu. Jadi lo ngalamin lo ini gimana ya, dulu gue waktu masih jadi penari gue disuruh apa nih waktu gue jadi model juga gue dipancing untuk bisa mengeluarkan semua kemampuan gue tuh seperti kayak gitu. Karena lo yang mesti mancing. Iya, jadi sekarang gue mesti mancing. Jadi setelah Denny Malik bilang oke, oh ternyata gue bisa nih jadi seorang koreografer tari gitu. Ya gue bikin coba deh gini. Akhirnya karena gue memang senang fashion, jadi gue bikinlah koreografi fashion sama dance gitu. Yang misalkan ada model-modelnya juga lagi show, terus udah gitu ada penarinya juga. Nah selama 6 tahun dari tahun 84 sampai tahun 90 itu akhirnya 3 profesi itu gue jalanin sama-sama. Ada penari juga masih, model juga masih, terus start jadi kalau yang sekarang tuh dibilangnya tuh namanya fashion show director. Iya, kalau sekarang fashion show director ya. Tapi akhirnya fashion show director juga kamu ambil juga kan. Makanya emang yang paling top yang sekarang. paling ya kan berawal dari yang Gitu. menari tadi gitu kan akhirnya jadi fashion show director. Iya, kenapa waktu itu akhirnya gue pilih benar-benar terjun ke dunia situ ya? Karena waktu lagi gue bikin show sama model-model tuh zaman eranya Debbie gitu ya, Debbie, Oki dan the gang gitu ya. Gue tuh udah langsung mendirect mereka yang senior. Itu kan susah untuk bisa mendirect seorang gue yang masih baru pada waktu itu untuk bisa ketemu sama desainer sama yang senior itu agak susah. Mungkin sama gue lebih gampang karena waktu itu gue sering show sama mereka sebagai penari. Jadi kayak gue lebih kayak terali sama mereka gitu. Jadi mengedirect mereka tuh jadi kayak nggak ada sungkannya gitu. Ya udah pas gue ngatur kok gue bisa ngatur model juga ya, selain gue ngatur penari-penari gitu. Malahan gue ngasih tahu Debbie, lo jangan kayak gitu deh, waktu lagi lo nggak bagus kalau jalan kayak gitu, lo mesti ekspresinya kayak begini. Saya ngatur-ngatur mereka jadi kayak itu keluar. So, akhirnya gue pikir-pikir kayaknya gue mesti stop nih jadi penari sama jadi model nih. Kayaknya pertama kali dutanya lebih oke jadi seorang fashion show director ya. Kayaknya lebih gitu ya. Ternyata orang di belakang layar lebih banyak nih kayaknya ya gitu. Tapi emang nggak kangen sama modeling itu sendiri, sama dance itu sendiri ketika pas kamu udah jadi fashion show director? Kangen, makanya kadang-kadang kalau rasa kangen itu keluar tuh gue curahkan di dalam semua fashion show gue gitu. Misalkan kalau gue lagi kangen ada nari-nari segala macam, gue mikir kira-kira siapa ya penarinya atau model yang bisa nari, gue hire untuk di situ, terus gue kasih tahu maunya movement gue seperti kayak apa, terus gue punya temen khusus untuk mendirect mereka gitu yang di koreografi nari. Jadi kekangenan gue sekarang gue
gue curahkan seperti itu, atau misalkan gue misalkan mencontohkan cara jalan misalkan dari era pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sekarang, itu rasa kangen gue curahkan di situ gitu. Makanya waktu itu gue pikir udah kayaknya ya profesi model sama profesi tari cukuplah 6 tahun, itu kan nggak bisa sampai panjang. Gue pengen sesuatu yang lebih stepnya lebih ke atas lah gitu, dan ingin juga pada waktu itu gue berpikir kenapa gue mau terjun menjadi seorang fashion show director, fokus ke situ karena memang gue ingin merubah stigma orang untuk menonton fashion show itu menjadi suatu entertain. Gue pengennya fashion itu ditonton. Karena zaman dulu entertain. Iya, zaman dulu itu fashion is entertain. Tapi gue mau merubah stigma itu bahwa fashion is a fashion gitu. Jadi kalau orang nonton fashion show is concentrate into designer collections. Kalau kayak show itu sama yang lain tuh visual untuk ngebantu aja gitu. Jadinya gue maunya orang nonton bener-bener it's a fashion show, it's not a entertain fashion show gitu. Oke. Ngomongin modeling nih ya, ada nggak sih perbedaan antara modeling zaman dulu sama zaman sekarang? Mungkin kayak dari cara jalan kah, atau dari cara pose kan? Kayaknya waktu dulu tuh belum banyak ya yang jadi model gitu kan. Sekarang semua orang juga udah bisa jadi model. Benar. Kata Tara, everyone can be a model. Yes, which is true. Everyone can be a model now. Bisa. Everyone can be a model in this era ya. Jadi semua orang tuh bisa. Ya bener ya. Bisa ke selanjutnya ya. Tapi jangan galak-galak ya. Itu kan galak kan cuma di situ doang. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari eranya, waktu itu gue sebenarnya startnya dari era lebih ke 90 sih ya. Tapi sebagai penari gue masuk ke era yang 80. Jadi gue bisa melihat teman-teman waktu itu yang lebih senior cara jalannya kayak gimana. Memang dari era pertama sampai era sekarang tuh semua berbeda-beda gitu. Jadi kalau era zaman dulu itu yang gue inget ya, tahun 80 ke 90 itu model semua jalan tuh bahunya goyang, tangannya goyang, pinggulnya goyang, ya gini, banyak goyang gini, terus jalan sambil nengok kanan, nengok kiri gitu. Senyum, mau baju garang juga tetap senyum. Mau baju garang tetap gitu, senyum ya. Mau bajunya hitam gitu kan tetap senyum. Kecuali kalau misalkan yang evening baru kayaknya yang lebih elegan gitu, lebih kayak Audrey Hepburn rata-rata jalannya era itu. Masuk ke era 90 tuh era supermodel semuanya. Nah, supermodel tuh udah masuk ke gaya fierce tapi sensual. Jadi mereka tuh jalan bahunya nggak terlalu goyang, tapi main pinggul. Gini, iya pinggul aja gitu. Jadi kalau misalkan mau lihat contohnya tuh kayak Naomi Campbell jalan seperti kayak gitu. Terus Linda Evangelista jalannya kayak gitu, Krista Talenten jalannya kayak gitu. Semua gayanya lebih fierce, elegant, flawless, tapi hipsnya gini, kayak ada sedusnya gitu waktu itu. Tapi pandangan udah mulai nggak ke kanan ke kiri, itu primer straight ke depan. Terus banyak cuman kayak muter pose. Kalau eranya waktu 80-an tuh muter, kalau muter dari ujung ke ujung. Ya, eranya dia itu muter-muter. Kalau nggak muter-muter belum jadi model dulu. Oke. Masuk era tahun 2000 sampai sekarang lebih straightforward, lebih fierce. Ada juga sempat cara jalannya model itu kayak dead soul, yang benar lurus aja, yang nggak boleh neka-neko. Terus itu satu lagi yang lebih fierce gayanya sekarang. Tapi sekarang movement jalan itu udah mulai balik lagi kayak era supermodel tapi fierce gitu. Nah, itu perbedaannya. Dan sekarang jalan itu langkahnya harus lebih panjang. Kalau waktu zamannya Debbie kan it's okay mau jalan pendek-pendek kayak mau dijinjitin kayak gitu, nggak kenapa-napa. Terus era 80-an ke 90 masih banyak kayak ada pose. Nah, kalau era sekarang itu less pose. Jadi tetek belok udah. Ya. Jadi kalau misalkan pose juga nggak boleh lama-lama, kayak cuma 2 second habis itu udah gitu. Nggak ada yang pose point gitu. Udah enggak. Beda kali kalau beauty pageant ada kali sih. Kalau beauty pageant memang beda. Kalau beauty pageant kan memang harus diarahkan seperti itu gitu. Jadi itu perbedaannya, dan sekarang juga memang jalannya kita namakan adalah lebih banyak gayanya itu fierce ya. Karena
Kalau Fashion Week itu cara jalan memang seperti kayak gitu. Tapi dengan beda lagi ya. Ya, kalau Fashion Week emang cara jalan gitu straightforward, tegas gitu. Mau sedikit goyang pinggul boleh, mau bahu juga boleh. Tapi lebih banyak biasanya kalau desainer yang gaya sekarang itu mereka senangnya yang straightforward, yang lurus, yang nggak mau neko-neko gitu. Gitu. Tapi dari semua era yang paling penting adalah sebenarnya menurut gue nih ya, model itu harus punya karakter sih. Oke. Jadi mau kayak gimana jalan? Mau kayak gimana jalannya, kalau nggak ada karakternya sama looknya. Look tuh maksudnya apa? Mesti Look cakep atau gimana? Enggak, justru enggak. Jadi seorang model itu nggak harus cantik. Sebenarnya pada waktu era dulu ya, biasanya kayak Debbie gitu, itu stigmanya adalah model tuh harus cantik gitu. Iya. Tapi since 90-an, waktu gue start, gue menjadi seorang fashion show director, gue merubah stigma itu semuanya. Jadi maksudnya jadi model itu nggak harus cantik, nggak harus cantik, nggak harus putih, nggak harus mancung. Gitu, nggak harus. Jadi itu nggak usah operasi hidung. Nggak usah. Zaman sekarang nggak perlu, apa adanya gitu. Tapi punya personality. Satu punya personality dan kedua punya keunikan tersendiri gitu. Karena sebagai model itu menurut gue ya, waktu dia jalan di runway, kalau di foto, kan gue lebih banyak di runway ya. Kalau di foto tuh memang harus ada unsur lainnya sendiri kan, harus fotogenik. Walaupun dia tidak cantik, dia tidak cakep. Dia mesti kayak punya unsur, waktu dia jalan tuh orang bisa mengidentifikasi siapa dia gitu. Jadi dari jauh juga udah kelihatan gerakannya. Jadi harus punya X factor lah ya, kayak X factor, X wow-nya juga. Wow gitu. Tapi tidak melihat dari dia putih atau tidak melihat dari dia gelap atau cantik atau nggak cantik ya. Itu waktu gue start sebagai fashion show director tahun 90-an, gue merubah stigma itu gitu. Kayak look para desainer, look orang-orang bahwa orang yang kulitnya gelap, yang hidungnya nggak mancung, bisa on the runway. Nggak, akhirnya mulai banyak lah keluar seperti itu up until now. Jadi itu selalu gua bawa gitu. Apalagi sekarang lebih diversity kan, semua orang yang ukurannya plus juga bisa. Victoria's Secret udah ya. Brand image-nya. Ada Ashley Graham, ada siapa lagi tuh Gila, ada banyak lah yang lain lagi gitu kan. Berarti aku yang nggak kurus-kurus banget ini bisa jadi model. Bisa. Asalkan unik dan teridentifikasi di runway gitu. Oke. Boleh kali ya aku diundang kapan? Boleh dong. Apa mau jadi jurinya aja? Jangan. Siapa tiba-tiba juri. Tapi ada nggak model-model yang jadi ngeliatin model-model lagi jalan tuh ada nih yang ini bagus nih. Ada. Jadi dari pengalaman gue yang dulu ya sebagai seorang penari dan sebagai seorang model, itu membuat gue lebih kayak sensitif melihat sesuatu gitu ya. Karena waktu itu gue tuh benar-benar fokus. Gue tidak mau melakukan profesi yang lain. Jadi gue nggak mau yang kerja di kantor, gue nggak mau ini, nggak mau itu. Ya. Bahasanya kayak ya kalau acting gue coba-coba itu karena buat pengalaman gue aja ya. Tapi gue benar-benar fokus ngelihat penari pada waktu dulu dan ngelihat model. Bener-bener sampai ke dalam-dalamnya gitu, the character of models, how to walk as a model, terus era-era tren jalannya model segala macam tuh gue bener-bener gue bedah gitu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba masing-masing tren kan berubah kan setiap tahunnya gitu, gue selalu belajar dari tren internasional kan. Oh model sekarang kayak gini, fashion sekarang kayak gini, orang bikin fashion show kayak gini, ini gayanya kayak gini, musiknya kayak gini, lightingnya kayak gini, stage-nya kayak gini, itu semuanya environment-nya gue pelajarin gitu. Jadi kalau ngomongin soal model, ini model berdiri aja di situ ya, belum dia jalan misalkan ya, gue udah bilang dia bisa jadi model, dia bisa jadi top model, dia bisa jadi ikut di Fashion Week yang misalkan pada waktu itu gue tanganin gitu. Walaupun cuma berdiri di situ aja. Cuma gitu aja. Gimana tuh cara penilaian? Nggak tahu ya gimana ya. Kayak punya look-nya ya, gue juga bingung. Udah dapat intuisinya. Walaupun misalkan dari kerumunan banyak itu ada yang berdiri, tiba-tiba satu mungkin nggak terlalu tinggi atau tinggi gitu, gue lihat dari jauh. Rasanya kalau lagi urutan gitu gue pengen kamu bisa nggak duluan ya gitu kayaknya. Tapi kan nggak mungkin gitu kan, semua harus ikutin kan. Ya. Tapi semuanya ada proses. Biasanya kadang-kadang gue lihat gini, gue perlu model ini kurus. Ini di luar dari tren model sekarang ya. Kamu bisa nggak turunin 6 kilo?
kamu bisa nggak turun 8 kilo gitu. Kalau kamu bisa turun itu, ya kamu bisa ikut Fashion Week gitu. Karena mungkin juga ada kriteria tertentu kan. Ada kriteria tertentu kan? gitu. Jadinya itu sih. Tapi rata-rata karakter model sekarang gimana menurutnya? Masih sama kan? Nurut disiplin atau banyak ngeyelnya atau gimana? Kalau secara profesional mungkin eranya Debbie sama eranya yang tahun 90-an itu lebih sigap karena kan setiap show-nya itu kan banyak latihannya ya. Latihannya banyak dan ketemu sama banyak koreografer dan juga banyak show yang menuntut mereka menghafalkan koreografi sama movement. Kalau show sekarang kan lebih banyak straightforward ya. Jalan. Kecuali kalau misalkan gue tiba-tiba pengen bikin yang sesuatu ya gue harus ada latihannya dulu. Dan gue itu harus gue contohkan dengan pengalaman gue sebagai penari dan model dulu gitu. Jadi tingkat kedisiplinan sebenarnya hampir rata-rata semua sama. Kalau ada yang ngeyel segala macam, zaman dulu juga ada yang ngeyel ya. Tapi mungkin anak-anak sekarang karena show-nya itu lebih banyak yang straightforward, jadi mereka mencari karakternya mereka itu agak perlu proses. Kalau zaman dulu kan langsung lu mau menjadi model lo harus bisa menampilkan karakter lo terlebih dahulu baru bisa lo jadi model gitu. Kalau sekarang seiring waktu ya. Seiringnya waktu. Cuma perbedaan itu aja sih. Kalau soal profesional, kalau gua bilang itu tergantung dari sekarang agensinya masing-masing dan siapa yang mendirect dalam satu fashion show tersebut untuk bikin mereka menjadi kayak buka mata, gue mesti profesional dan gue mesti disiplin. Nah itu tergantung dari siapa yang mendirect pada waktu itu gitu. Aku tuh ada pertanyaan ya. Kalau menurut Mas Panca itu yang paling easy untuk didirect, yang kayak aduh enak banget nih anak kerjanya, itu ada nggak? Your favorite apa ya? Your favorite student apa models? Sebenarnya favorite models. Sebenarnya dari era dulu sampai era sekarang, gue tuh nggak pernah ada, bukan favorite models ya. Jadi model yang masuk on my list itu udah pasti gue suka gitu. Okay. Karena menurut gue dia punya kemampuan untuk bisa bekerja sama pada waktu di acara-acara tersebut. Walaupun terulang lagi, berarti buat gue kayak wow, dia udah bisa bekerja sama dengan gampang buat gue gitu. Tapi gue juga tidak menutup kemungkinan untuk mencoba anak-anak baru, tapi itu biasanya karena gue selektif banget, gue tuh limited gitu. Karena gue maunya gue asahin dulu, kalau udah lo ready, lo gue masukin di sini gitu. Jadi buat dia nggak ada kesusahan. Tapi gitu. kan kamu tadi bilang umpamanya di out of the crowd gitu, dari keramaian ada satu. Nah kalau umpamanya ngelihat artis nih ya, begitu banyak artis, kira-kira siapa yang bisa jadi super atau top model gitu? Yang bukan model ya, kira-kira siapa tuh? Elman. Kamu udah menjadi top model, darling. Nggak, siapa kira-kira gitu yang muda-muda lah ya, yang bisa punya jadi yang punya yang punya keunikan, yang punya bisa teridentifikasi menjadi model gitu, yang ada di benak Mas Panca gitu, kayak duh gue pengen sih ngorbitin dia jadi model, atau kayak gue pengen ngajak dia di runway ini gitu. Sekarang sih kayaknya banyak banget ya, Ca. Gue agak bingung ya sekarang ya. Terlalu banyak ya. Sebenarnya banyak teman-teman model juga yang terjun ke dunia artis kan. Jadi kadang-kadang bukan dibilang ketutup ya, maksudnya karena dia seorang model yang sudah punya kriterianya, terus dia terjun ke dunia entertain sebagai artis, misalkan dunia acting segala macam. Bukan dibilang para artis yang sebenarnya udah lebih duluan jadi kayak gimana, tapi ya automatically kalau mau dari kriterianya ya beda gitu, ngerti nggak sih gitu. Jadi bingung ya gue mau misalkan artis, kira-kira rata-rata artis kan nggak setinggi model kan, hampir rata-rata kan nggak setinggi model gitu. Jadi memang artis yang dari model ya pasti lebih tinggi dibanding tapi teman-teman. Tapi sekarang emang tinggi-tinggi ya. Emang tinggi-tinggi gitu. Nutrisinya lebih bagus sekali ya. Dan antusiasnya memang sekarang tuh mereka kayak seneng gitu jadi model ya. Gitu, rata-rata, apalagi pokoknya udah tinggi sedikit langsung model. Iya, dan apalagi kan gue kan memang setiap tahunnya tuh kan organize di satu event Fashion Week ternama ya di Indonesia, Jakarta Fashion Week. Jadi memang setiap tahunnya tuh gue selalu mencari model-model baru untuk bisa jalan di Jakarta Fashion Week. Kenapa memang agak selektif? Itu karena
Jakarta Fashion bergengsi lah ya. Ya maksudnya gue pengennya Jakarta Fashion Week bisa internasional, of course sudah internasional dan semua orang juga udah tahu. Terus model-model yang ada di Jakarta Fashion Week can become international with models which is already done. Banyak dari Jakarta Fashion Week mereka udah jalan di Milan, di Paris, gitu-gitu semuanya hampir rata-rata. Jadi gue tuh senang sebenarnya itu demi kepentingan kita sebagai orang insan fashion di Indonesia, tapi kepentingan juga buat si modelnya sendiri kan. Kalau lo dikasih tahu lo mau turun nggak 6 kilo, lo mau nggak turun 8 kilo, itu buat kepentingannya dia kan. Jadi dia dapat kerjaan banyak kan. Tapi gue juga seneng, wah gue akhirnya dapat model-model yang baru lagi bisa gue ajak lagi gitu. Jadi memang itu sih. Namanya memotivasi. Iya, karena dulu kan gue juga sering dimotivasi gitu. Nah, Cak, kalau dari tadi kita ngomongin modelnya, kalau desainernya gimana deh? Masih sama dulu apa gimana? Apa sekarang lebih santai? Kalau desainer yang dulu ya sama karakternya seperti yang dulu. Ya itu karakternya nggak berubah. Ya, maksudnya kalau desainer yang sekarang mereka punya kayak karakter tersendiri aja. Jadi karena gua sudah biasa dengan si desainer yang zaman dulu yang keras kepala, yang banyak maunya, yang egois, yang ini, yang itu. Jadi itu kayak apa ya, dengan ketemu desainer sekarang atau brand-brand sekarang tuh kayak kecil gitu. Bukan maksud mengecilkan. Gue udah kebiasaan di apa namanya? Banyak maunya. Kadang-kadang dimarahin juga sama desainer itu. Kadang-kadang nggak bisa, gue punya gini, misalnya gue maunya gini. Semua on the spot, last minute itu kayak berubah-berubah semuanya. Itu tuh udah biasa banget. Jadi kalau misalkan sekarang anak-anak sekarang yang lebih cerewet tuh gue seneng. Gitu, misalkan Mas Panca gue senengnya begini, Mas Panca gue senengnya begitu. Gue seneng banget karena apa? Itu ilmu juga buat gue kan. Gitu. Sambil mengetahui karakternya dia juga. Bener. Jadi gue tuh kalau bekerja sama desainer dan bekerja sama model itu tidak hanya sekedar bekerja sebagai person to person. Jadi gue bekerja tuh sama mereka sekarang juga menyelami karakternya mereka. Even model pun begitu, dari yang dulu sampai sekarang. Dipelajarin lah ya gimana. Makanya gue kan memang terkenal deket sama model ya, gue ya. Itu gue nggak tahu, kayak punya magnetnya tersendiri bahwa dari era dulu sampai era sekarang tuh gue kayak nggak mau ngejauh sama model, kayak gue mau dekat aja. Walaupun umur 15 tahun gue deketin aja lu nya gitu. Engaging juga lah ya, engaging dengan model-model juga. Bener. Harapannya di khususnya dunia fashion. Ya harapannya sih yang pasti ya untuk teman-teman desainer nih yang sudah lebih dulu bisa mempertahankan semua karyanya, semua profesinya gitu ya, dan harapannya of course akan tetap bertahan di dunia fashion karena biar bagaimanapun perasaan itu kan menjadi tolak ukur buat teman-teman kita sekarang ya. Buat teman-teman yang sekarang, yang setelah dari teman-teman yang dulu mungkin di bawahnya lagi, tetap menjalankan fashion di Indonesia ini sebagai fashion yang juga harus bisa mendunia gitu ya. Betul. Dan juga teman-teman brand yang sekarang dan teman-teman desainer yang sekarang juga harus semangatnya lebih tinggi untuk bisa menunjukkan their own karakter juga gitu ya. Yang mereka lihat bisa menjadi inspirasi, tapi mereka tetap harus menjadi dirinya sendiri untuk bisa lebih stand out sih menurut aku. Jadi fashion industry di Indonesia itu sebenarnya ada potensi tinggi nggak sih Mas? Banget. Apalagi kita diverse juga kan, orang-orang dari yang putih sampai yang gelap. Karena itu tadi waktu dulu memang kita ya, maksudnya kayak aku waktu itu merubah stigma itu supaya bahwa fashion itu lebih besar loh gitu. Jadi fashion itu tidak selalu putih dan tidak selalu hitam. Bisa orange, bisa kuning, bisa belang bonteng lo mau. Jadi termasuk juga model gitu. Jadi itu yang jadi mungkin sekarang membuka para teman-teman designers untuk bisa lebih diverse gitu. Jadi bahwa nggak apa-apa gitu sekarang lo pakai hijab, lo kerjanya di desainer yang bajunya mungkin kita lihat yang terbuka. Jadi sekarang itu udah nggak ada masalah. Dan sekarang juga ya desainer sekarang juga lebih up to date lagi. Lebih up to date lagi. Iya, kalau lebih open minded juga kali. Benar. Jadi harapan aku sih pokoknya fashion ini nggak boleh putus hanya gitu aja. Harus menjadi lebih level up.
Iya, benar. Karena kan sekarang teman-teman desainer kan juga udah go internasional ya. Iya. Paris, Milan, New York, mereka udah bikin fashion week Karena di sana. menjadi tombak utama looknya Indonesia kan. Iya, bukan hanya look Indonesia aja, karena kalau misalkan kita hanya mau looknya kayak Indonesia aja, ya kita tetap harus ikutin internasional kan. Gimana caranya bisa memasukkan unsur Indonesia tersebut di internasional. Nah, itu adalah tugas-tugas model-model yang baru sekarang. iya, Desainer-desainer. desainer dan model-model sekarang. Iya. Ya kalau harapannya untuk model, of course, ya aku pengennya maksudnya di dunia modeling ini bahwa Indonesia juga bisa dilihat. Yang Bahwa Indonesia tuh punya banyak sekali diversity model, potensial model yang bisa bertalenta yang bisa go internasional, paling utama selain untuk nasional juga terus untuk internasional. Oke. Gitu sih. Oke, Ca, kalau gitu Terima kasih. Udin. Senandung deh, Seneng banget ya. Pokoknya ya kedepannya sukses terus. Aduh ya, thank you Debbie, thank you Elman, thank you. Alhamdulillah, makasih. Berkarir terus, Iya. selama masih kita mampu ya, Sa. Ya betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih Bi Coffee. Yeah, terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di komen, And like, of course. like, dan jangan lupa dihidupin notificationsnya biar selalu terupdate bersama Delman. Dan aku Panca Makmun. Aku Emansipasi. Dan aku Debbie Satya. Sampai ketemu, bye. Sampai ketemu, bye. Debbie dan Elman bergabung.